Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul penyiraman tanaman dengan konsep automatic gardening control Node MCU SP8266 dan Blink. Saya itu Darus Alam NIM 18041084 sebagai leader dan tester. Saya Muhammad Rashid Rido, NIM 18041081 sebagai desain project dan coder. Saya Yosi Nur Afriani, NIM 18041072 sebagai proposal maker dan helper. Latar belakang. 1. Pemilik tanaman atau petani biasanya melakukan penyiraman secara manual dengan memberikan air sesuai jadwal. Namun, cara ini kurang efektif karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Pemilik juga tidak bisa meninggalkan tanaman dalam kurun waktu yang lama, karena tanaman dapat kekurangan air dan menyebabkan kematian. Yang kedua, tanaman memerlukan asupan air yang cukup untuk melakukan fotosintesis dalam memperoleh kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, pemberian air yang cukup merupakan faktor penting bagi pertumbuhan tanaman, karena air berpengaruh terhadap kelembaban tanah. Tanpa air yang cukup, produktivitas suatu tanaman tidak akan maksimal. Rumusan masalah. Bagaimana merancang prototipe alat penyiraman tanaman otomatis berdasarkan pendeteksian sensor kelembaban tanah dengan Node MCU ESP8266 dan Blink. Lanjut ke batasan masalah. 1. Sistem dibuat dalam bentuk prototipe. Yang kedua, menggunakan satu sensor kelembapan bertipe V1.2 atau soil motion sensor untuk membaca kelembaban tanah. Dan yang ketiga, alat dapat terkendali secara otomatis dan juga dapat dikendalikan menggunakan smartphone Android. Menggunakan Wi-Fi untuk mengkoneksikan alat dengan smartphone Android. Yang kelima, air yang akan dipergunakan untuk menyiram tanaman telah ditampung pada suatu tempat penampungan air dan akan dialirkan melalui alat pompa air mancur akuarium. Yang terakhir, microcontroller yang dipakai adalah microcontroller Node MCU ESP8266. Untuk alat dan bahan, alat yang bahan untuk diperlukan satu LCD 16x2, terus Node MCU USB 8266, yang ketiga relay, lalu ada kabel jumper, yang kelima soil moisture sensor tipe V1.2, project board, lalu yang terakhir water pump ini DC. Oke, kemudian kita akan masuk ke rangkaian. Kita jelaskan pada yang pertama pada LCD, yaitu pada LCD pin GND kita masukkan ke port pin GND pada Node MCU. Kemudian pin VCC pada LCD kita hubungkan ke pin VV pada Node MCU. Kemudian pada pin SDA dimasukkan kepada pin D1 dan pin SDC dimasukkan ke pin D2. Lalu pin D3 dimasukkan ke pin IN2 pada relay dan pin D4 dimasukkan ke pin IN1 pada relay. Kemudian pin GND relay dihubungkan ke GND dan pada pin VCC dihubungkan ke pin VCC. Kemudian pin node 2 pada relay kita hubungkan ke kabel water pump. Dan pada pin COM2 juga kita hubungkan ke kabel water pump. Terakhir pada pin node 2 relay dan pin COM2 relay kita kasih arus lewat baterai, kita hubungkan juga. Seperti pada gambar rangkaian yang tertera di layar. Lalu kita masuk ke diagram blok, yaitu pada di sini tertera baterai 9 volt. Jadi cara kerjanya baterai 9 volt mengirimkan arus power kepada soil moisture sensor atau sensor kelembaban tanah. Lalu soil moisture sensor atau sensor kelembaban tanah memberikan perintah kepada Node MCU
Lalu Node MCU itu mengolah perintah yang telah diberikan soil moisture sensor dan memberikan Node MCU itu kembali memberikan perintah kepada relay. Lalu relay mengeluarkan output pada pompa air. Lalu Node MCU juga memberi di LCD juga akan menampilkan hasil perintah dari Node MCU, apakah sensor soil moisture menampilkan lembab atau menampilkan kering sesuai perintah dari soil moisture sensor. Flowchart. Oke, kita mulai. Di sini sensor akan membaca kondisi tanah. Kemudian akan diidentifikasi oleh Node MCU. Apakah tanah sudah kering? Jika iya, maka Node MCU akan mengirimkan perintah hidupkan pompa penyiraman. Tapi jika tidak, ini akan mengulang terus, mengulang. Lalu kembali diidentifikasi oleh sensor. Jika tanah sudah lembab, maka ini Node MCU akan mengirimkan perintah matikan penyiraman. Kemudian jika tanah belum lembab, maka akan kembali ke awal. Lalu di sini di LCD akan menampilkan hasil dari yang telah diidentifikasi oleh sensor. Kemudian selesai. Lalu kita masuk kesimpulan dan saran. Alat ini dapat mengontrol dan melakukan penyiraman sesuai kebutuhan kelembaban tanah yang diperlukan. Karena kelembaban tanah dapat dengan mudah berubah setiap waktu tergantung cuaca dan persediaan air dalam tanah. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.